Selamat pagi, Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi flipped classroom. Nah, sebelum kelompok kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agide Pasat Nugraha Wernanda. Nama saya Putu Deni Pranaya Arisa Putra. Nama saya Imadi Tirta Yuda Amarta. Nah, poin-poin yang akan kami jabarkan di materi kali ini adalah pengertian dari flipped classroom, kriteria dari flipped classroom, tipe-tipe flipped classroom, langkah-langkah pembelajaran, keunggulan dari flipped classroom dan kekurangan dari flipped classroom. Oke, pada materi pertama ada pengertian. Lipat merupakan metode pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran di luar kelas dengan tujuan untuk memaksimalkan aktivitas belajar yang biasanya dilakukan di ruang kelas. Selanjutnya ada karakteristik dari flip classroom. Yang pertama ada perubahan waktu kelas, yang kedua ada perubahan penggunaan waktu di luar kelas, yang ketiga melakukan kegiatan yang secara tradisional dianggap pekerjaan rumah di kelas. Keempat ada kegiatan di dalam kelas menekankan pembelajaran aktif, peer learning dan pemecahan masalah. Yang kelima ada penggunaan teknologi terutama video. Yang keenam ada kelas tempat semua siswa yang tidak hadir tidak akan ketinggalan pembelajaran. Next. Materi selanjutnya kan dijelaskan teman saya. Langsung. Selanjutnya ada tipe-tipe flipped classroom. Yang pertama ada tradisional flipped, yang kedua ada mastery flipped, yang ketiga pair introduction flipped, dan yang keempat ada problem based learning flipped. Selanjutnya ada kelebihan dari flipped classroom. Yang pertama, siswa belajar secara mandiri dengan kemampuan mereka. Yang kedua, siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Yang ketiga, siswa lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Yang keempat, ada hubungan guru dan siswa lebih produktif. Yang kelima, siswa lebih siap untuk proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya ada kekurangan flipped classroom. Yang pertama, tergantung pada akses teknologi. Yang kedua, kesulitan dalam memahami materi. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua materi atau siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Di sini saya ingin bertanya, apa sih dampak yang ingin dicapai dari pembelajaran dengan menggunakan flipped classroom? Dan mungkin itu aja sih. Berarti menanyakan apa dampak berikutnya dengan metode pembelajaran ini. Iya. Kelebihan. Dampak yang ingin dicapai. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh, saya dulu. Nah, kelebihan supaya siswa tidak cepat pelajaran yang izin menjawab dari pertanyaan Desi. Mungkin tujuan yang ingin dicapai itu supaya siswa itu bisa lebih belajar mandiri, supaya tidak terpaku dari materi-materi yang ada cuma dari sekolah saja. Kalau bisa terima? Bisa. Ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, kami akan tutup presentasinya dengan para Mas Santi. Oh, Santi.
Tepuk tangan. Singkat sekali ya. Room. Which classroom? Kira-kira apa ini? Kelas terbalik. Jadi maksud kelas terbalik itu seperti apa? Apa? Terbalik tuh dalam artian gini Pak, kalau biasanya itu guru dulu memberikan materi baru siswanya tahu oh ini loh materi yang diberikan, sedangkan kalau yang ini tuh terbalik tuh dalam artian siswa dulu mempelajari materi apa terus tuh dia tahu mungkin gurunya itu cuma ngasih pemasukan aja gitu, Nah. seolah-olah muridnya itu mencari sesuatu dengan mandiri. Jadi yang dimaksud terbalik tadi seperti yang Desi katakan, bahwa kalau biasanya di dalam perkuliahan itu kan siswa datang ke kelas, baru gurunya yang menyampaikan materi. Setelah itu baru diminta siswa itu belajar di rumah untuk memperdalam materi di kelas. Nah, kalau yang flipped classroom ini dia berbeda. Siswa itu diminta untuk mempelajari materi terlebih dahulu di kelas, kemudian datang ke kelas, baru memperdalam apa yang sudah dipelajari di rumah. Itu bedanya. Nah, flip ini adalah bagian dari blended learning. Apa itu blended learning? Blend, dari kata blend, campuran, mencampur. Learning, pembelajaran. Blended learning itu adalah di dalam kita belajar, itu kan ada yang namanya tatap muka secara ini disebut dengan luring. Kemudian ada yang namanya secara daring, full secara daring. Kalau sekarang disebut dengan pure learning, pure learning. Jadi semua pembelajaran itu dilakukan melalui daring dan ada campurannya. Sebagian luring, sebagian lagi daring. Disebut dengan blended learning. Salah satu dari blended learning adalah flipped classroom. Jadi campuran. Sebagian learning, sebagian daring, sebagian luring. Nah, ini ada tipe-tipe dari flip classroom. Ada tradisional flex. Apa tadi tradisional flex yang dimaksud? Adalah konsep di mana bagian dari pembelajaran tradisional dan aktivitas kelas dibuka. Pembelajaran tradisional dengan kelas, aktivitas kelas ditukar. Maksudnya ditukar itu adalah, kalian tahu pembelajaran tradisional itu seperti apa? Gurunya yang mengajar, yang ceramah, menggunakan ceramah, kemudian siswa hanya mendengarkan. Nah, itu diganti menjadi model e-learning. Bisa saja misalnya gurunya memberikan materi melalui video, kemudian sebelum siswa datang ke kelas, mereka diminta untuk menonton video tersebut. Kemudian di kelas melakukan diskusi. Nah, di sana disebut dengan tradisional. Yang kedua adalah mastery flip. Apa itu? Apa? Guru yang mengulang materi. Pengulangan
materi atau master. Master itu apa sih? Master data. Master data berarti master di sini lebih ke materi utama. Jadi materi itu sudah disampaikan ke sebelumnya melalui daring, kemudian di kelas guru memperkuat lagi. Yang berikutnya ada peer. Apa tadi? Peer. Apa ini? Interaction. Flip. Apa ini? Peer. Apa itu peer? Apa kata arti peer nih? Ada kata peer teaching. Apa? Rekan. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan rekan? Rekan pembelajaran. Siswa. Siswa kenapa? Mereka belajar sebelumnya itu bersama dengan kelompoknya, rekan-rekannya, teman sejawat. Peer itu bisa dibilang teman sejawat. Teman sejawat ya, misalnya kalian ya satu angkatan, ini adalah teman sejawat. Interaction adalah pembelajaran. Problem based learning flip. Kalau problem based learning ini kan model pembelajaran yang berbasis masalah. Artinya ya model pembelajaran berbasis masalah itu biasanya dilakukan di dalam kelas, ini diganti dengan bisa di luar kelas dan di dalam kelas. Artinya di dalam kelas hanya sebuah diskusi untuk memecahkan permasalahan yang mungkin sudah disampaikan melalui daring. Oke, tadi sudah ini. Kekurangan dari flip classroom itu ada di tergantung pada akses teknologi. Kalau nggak punya kuota, susah. Kesulitan dalam memahami materi, ini mungkin untuk beberapa siswa, materi-materi yang sulit itu susah. Tidak cocok untuk semua materi atau siswa. Saya contohkan apa? Misalnya anak SD disuruh menggunakan flip. Kesulitan, karena mereka harus dibimbing. Tetapi untuk anak-anak kuliah, SMA, itu harusnya mereka sudah bisa mulai belajar secara mandiri. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, untuk penampilannya, ya kalian sudah sering ini diskusi dengan dosen lain atau presentasi? Udah kan? Tapi di rombong sih, Pak. Seringan di rombong kalau masalah presentasi. Kalau di kelas ada tapi cuma beberapa. Oke, masalah. Saya koreksi beberapa ya. Yang pertama, tadi dari penampilan kelompok 1 sudah menggunakan PowerPoint di sini bisa dibaca, tapi masih membaca melalui apa tadi? HP. Sehingga apa? Kelihatan kurang powerful. Iya nggak? Seharusnya kalian kan tinggal membaca di sini kan? Coba lihat, misalnya saya lagi presentasi nih, ada PowerPoint di sini, kemudian saya membacanya di sini. Kekurangan dari flip classroom adalah apa tadi? Tergantung pada akses teknologi. Lebih bagusan seperti ini ya. Kekurangan dari flip classroom adalah tergantung pada akses teknologi. Kira-kira bagus mana? Yang kedua kan,
Kita jadi seolah-olah memahami materi, walaupun kita membaca PPT-nya. Itu catatan pertama. Kedua, ya masih agak kelihatan grogi, tapi nggak masalah. Nanti lama-lama ya kalian bisa sendirilah. Penguasaan materinya masih kurang. Sehebat apapun kalian berbicara di depan, kalau kalian tidak menguasai materi, maka kalian akan kesulitan untuk ngomong di depan. Kunci pertama bisa ngomong di depan adalah kalian menguasai materi. Yang kedua, latihan di rumah. Belajar di depan kaca, cermin, atau melalui video. Ini saya videokan. Ya, nanti saya upload di YouTube, tapi mungkin tidak saya publik. Tapi kalau kalian ingin mengakses, bisa melalui link. Bisa ya untuk bahan pembelajaran kalian. Karena kalian di sini kan ya basisnya sebagai pendidikan. Kedepannya nanti kita mungkin nggak ada magang industri atau apa, tetapi langsung di sekolah terus. Tetapi untuk terjun ke sekolah di SMK, kalian ya harus bisa menguasai ini alat-alat gitu. Karena di sana berbasis praktek SMK. Nanti kalian belajar lah, lama-lama bisa. Oke, kelompok berikutnya, siapa yang siap? Siap? Ya boleh. Di-share saja materinya ke saya. Sudah di-share materinya? Oh ya, kirim. Aku yang kau suka. Ya. Pembelajaran daring yaitu pembelajaran daring teman-teman ya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai juru bicara. Mana lanjut tadi guys? Ini lanjut, ini balik. Enggak. Nah, ini terus. Coba di sini kan sih semua. Gimana? Sini. Buka dong. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Salam harmoni. Salam harmoni. Baik, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kita, yaitu pembelajaran daring. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Agung Kaputra. Nama saya Marcel Ginting. Nama saya Ketut Adi Citra Wahyudi. Nama saya Bro Sama Satria. Baik, sini saya akan membacakan latar belakang pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan inovasi pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses belajar mengajar dan mempunyai pandemi COVID-19, mengharuskan sektor pendidikan untuk beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh. Ini namun pembelajaran daring tidak terbatas pada kondisi pandemi saja, melainkan bisa menjadi alternatif metode pembelajaran yang fleksibel dan inovatif. Baik,
rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran daring. Masalah kedua, apa saja keuntungan dan tantangan pembelajaran daring pada masa pandemi. Masalah ketiga, bagaimana cara efektif melaksanakan pembelajaran daring. Baik, saya dijelaskan ya. Penjelasan materi pertama yaitu pembelajaran daring adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara online tanpa tatap muka langsung antar guru dan siswa. Pembelajaran ini menggunakan berbagai media dan platform digital seperti aplikasi konferensi, video, learning management system, LMS, dan sosial media. Kemudian penjelasan materi kedua, keuntungan pembelajaran daring. Yang pertama, aksesibilitas. Pembelajaran daring memungkinkan siswa untuk belajar dari mana saja dan kapan saja selama memiliki perangkat dan koneksi internet. Yang kedua, fleksibel. Siswa dapat mengatur jadwal belajar mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing. Kemudian yang ketiga, sumber belajar yang beragam. Pembelajaran daring memungkinkan pengguna berbagai sumber belajar digital yang menarik dan interaktif seperti video pembelajaran, animasi, dan simulasi. Kemudian yang kelima, meningkatkan literasi teknologi. Siswa terdorong untuk melek teknologi dan terbiasa menggunakan berbagai aplikasi dan platform digital. Kemudian yang keenam, gaya yang lebih efisien. Pembelajaran daring dapat menghemat biaya transportasi dan kebutuhan lainnya yang biasanya dikeluarkan untuk berangkat ke sekolah. Baik, materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tantangan pembelajaran daring. Yang pertama ada keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki perangkat elektronik yang memadai dan akses internet yang stabil. Yang kedua, kurangnya interaksi. Pembelajaran daring dapat mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa serta antar siswa. Yang ketiga, ada distraksi. Lingkungan belajar di rumah yang kurang kondusif dan mudahnya terdistraksi oleh gawai lain dapat mengganggu konsentrasi siswa. Yang keempat, ada kurangnya keterampilan digital. Guru dan siswa mungkin memerlukan pelatihan untuk menggunakan berbagai platform dan aplikasi pembelajaran daring secara efektif. Yang kelima, ada penilaian yang objektif. Penilaian pembelajaran daring dapat lebih sulit dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa secara objektif. Selanjutnya, penjelasan materi ketiga, yaitu bagaimana cara efektif melaksanakan pembelajaran daring. Yang pertama, ada perencanaan pembelajaran yang matang. Guru perlu merencanakan materi dan metode pembelajaran daring secara menarik dan interaktif. Yang kedua, ada pemilihan platform yang tepat. Pilih platform pembelajaran daring yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang ketiga, ada komunikasi yang efektif. Jalin komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua untuk memastikan kelancaran pembelajaran daring. Yang keempat, ada pemanfaatan berbagai media. Menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik seperti video, game edukasi, dan presentasi interaktif. Yang kelima, ada penilaian yang bervariasi. Gunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur kemampuan siswa secara objektif seperti tes online, diskusi daring, dan penugasan proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagas. Baik, kesimpulannya pembelajaran daring merupakan metode pembelajaran yang memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri. Dengan menerapkan strategi yang tepat, pembelajaran daring dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Oke, mungkin sekian materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Anda. Nah, tadi kan dijelaskan tuh pelajaran daring itu bisa dilakukan secara mandiri, juga kekurangannya terbatas sama internet. Mirip-mirip sama flip classroom tadi. Terus apakah bisa dilakukan pada saat daring melakukan flip classroom? Daring melakukan flip classroom. Mirip-mirip dari Lebih.
menjawab gitu. Apakah bisa pembelajaran daring? Bisa. Kan bisa digunakan sama aktivitas tadi Bisa dilipat ke dalam pembelajaran daring. bisa. Bisa karena pembelajaran daring karena di pembelajaran daring ada siswa juga bisa menjelaskan seperti yang dijelaskan. Jelas gas. Oke, akan dijelaskan oleh Bagas. Itu tadi deh kau buat jawabannya. Nah, jawabannya bisa karena pembelajaran daring dan flipped classroom itu berkesinambungan, baik dari secara online maupun Daring tuh online. online dan daring. Ini bisa diterima. Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Ya, Denny. Apa perbedaan antara belajar secara daring dan tatap muka dalam hal kemandirian belajar? Apa perbedaan utama dari kita belajar daring dengan tatap muka? Ya, kalau daring sama aja sih. Dengan dalam hal tentang kemandirian untuk belajar. Sebenarnya kalau menurut saya itu sama aja karena ini kan katanya mandiri, jadi lebih ke diri sendiri gitu. Yang membedakan itu cuma lokasi, interaksi, fleksibilitas waktu, akses dan sumber belajar, metode pembelajaran, dan evaluasi dan penilaian. Sekian dari saya. Apa bisa diterima Denny? Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Anda Ya, lagi. silakan ada lagi. Nah, ini untuk gimana nih? Misalkan ada nih orang yang waktu melakukan daring itu kamera dimatiin tapi dia tidur. Berarti Mungkin itu SDM-nya. Cara untuk menghilangkan orang-orang ini, mengurangi supaya tidak kayak gitu. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tergantung kepada diri sendiri. Kalau memang niatnya belajar, tidak mungkin seperti itu. Dan Memang tidak niat. salah satu solusi yang sudah terpampang tadi di materi, penilaian pembelajaran daring. Mana? Sorry. Penilaian yang bervariasi. Jadi bisa dibuat nilainya bervariasi, yang mematikan kamera sama yang menghidupkan kamera gitu. Jadi kalau dia matikan kamera, jadi nilainya agak kurang mungkin. Dan juga bisa juga apa namanya? Dinilai dari segi sikap. Dan juga materinya yang dipaparkan mungkin membosankan, makanya dia mematikan kamera dan tidur. Atau juga dia memang tidak niat belajar, makanya dia tidur. Mungkin seperti itu. Ya, silakan Bangku. Saya ingin bertanya tentang kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring dan pembelajaran tulis. Ini kan kita tidak mau belajar. Ini kan Ini tadi ini presiden waktu itu. ini kan Ya. Ya itu. Mas ya? Keuntungannya bisa dari rumah belajar. Keuntungan pembelajaran daring. Keuntungan? Oh, kekurangan kelebihan. Kelebihan. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mangku. Kelebihan pembelajaran daring yaitu satu, fleksibel waktu dan tempat. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Nomor dua, akses ke berbagai sumber belajar. Memungkinkan siswa untuk mengakses materi berbagai sumber di seluruh dunia melalui internet. Yang ketiga, penggunaan teknologi, meningkatkan keterampilan teknologi siswa seperti penggunaan perangkat lunak dan pendidikan platform kolaboratif dan alat digital lainnya. Efisiensi biaya. Sekian. Kekurangan.
Kekurangannya yaitu keterbatasan interaksi keterbatasan interaksi sosial seperti tatap muka, tidak bertemu kawan-kawan, disiplin diri dan motivasi, akses teknologi, kualitas pengajaran, evaluasi dan penilaian, mungkin menjamin kejujuran dan integritas akademik dalam penilaian. Daring biasa menjadi tantangan. Baik, kesimpulannya, pembelajaran daring menawarkan banyak kelebihan seperti fleksibilitas dan akses luas ke sumber belajar, namun juga menghadapi tantangan signifikan terutama dalam hal interaksi sosial dan akses teknologi. Akan diajukan oleh Agung. Mungkin kalau luring, karena materi kita daring, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Luring kelebihannya kita bisa berinteraksi dengan teman-teman secara langsung, contohnya seperti praktek dan lain-lainnya. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita bisa diskusi secara langsung, face to face. Kekurangannya kekurangan belajar secara luring, kita mungkin kurang untuk mencari referensi materi di internet, mungkin sering bercanda jadinya kalau luring sama teman sebangku atau sekelas. Dan juga kalau luring itu kan harus berkumpul di satu tempat, itu mungkin ada temannya yang jauh jadi kesusahan untuk datang gitu. Ya. Mungkin itu saja dari kami. Apa bisa diterima? Apa ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Wildan. Apa saja kendala teknis yang dihadapi dalam pembelajaran daring dan bagaimana cara mengatasinya? Bisa diulang, Wil? Tantangan teknis. Oke, izin menjawab pertanyaan Wildan. Mungkin tantangan teknisnya kita kendala di sinyal mungkin, dan juga perangkat yang tidak mendukung. Jadinya kita susah untuk belajar secara daring. Dan itulah menjadi alasannya. Alasan utama. Dan cara mengatasinya, Mana cara mengatasi sinyal? sinyal mungkin kita bisa beli sinyal ya, atau cari ke rumah teman yang mempunyai wifi yang kencang, atau ke kampus pasti ada wifi juga. Dan perangkat yang tidak mendukung bisa kita beli laptop atau pinjam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Apa ada lagi? 1, 2, 3, 4. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Oke. Kelompok 6 tadi ya? Oh, 1 ya, membahas mengenai pembelajaran daring atau dikenal dengan e-learning. Electronic learning. Itu dari kata elektronik. Nah, tadi sudah diterangkan termasuk kendala semuanya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Ada yang kurang tadi. E-learning itu bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian utama. Yang pertama adalah secara sinkronous. Tahu ya, sinkronous berarti antara pengajar dengan pembelajar atau siswa itu ada dalam satu waktu, yang sering disebut bisa melalui Zoom. Itu berarti secara sinkron. Ada asynchronous. A itu kan biasa berarti tidak secara sinkron. Misalnya apa? Melalui apa? Google Classroom.
atau melalui web e-learning Udixa, atau melalui YouTube video, itu asinkron. Guru mengupload materinya, kemudian siswa dapat belajar. Kelebihan dan kekurangnya apa? Salah satunya kelebihan dari e-learning tadi adalah fleksibel. Kalau dilakukan secara asinkronus. Tetapi kalau secara sinkronus, fleksibilitasnya berkurang. Tetapi tetap masih fleksibel dibandingkan pembelajaran luring. Kenapa? Salah satunya adalah siswa dapat belajar dari mana saja, nggak perlu datang ke satu tempat atau satu lokasi, sehingga dalam hal lokasi lebih fleksibel. Kekurangannya apa? Salah satunya adalah tadi sinyal, nggak ada sinyal. Dan yang paling penting adalah motivasi siswa untuk belajar. Maka seringkali ketika guru menggunakan Zoom, kameranya dimatikan. Saya sering waktu pandemi kameranya dimatikan. Ketika dipanggil-panggil nggak nyaut. Pokoknya panggil terus. Kalau nggak nyaut, coret. Jadi alfa. Akhirnya apa? Ketahuan dia lagi di kebun. Pak, saya lagi di kebun bantu orang tua. Nah, salah satu kelemahan dari masyarakat kita ketika mahasiswa itu di rumah, maka nggak ada pembelajaran. Gitu. Jadi orang tua yang menyuruh ke kebun, ada yang lagi di bengkel, ada yang padahal sudah ini dijadwalkan. Hari ini adalah belajar melalui Zoom. Untuk mengatasinya seperti apa? Ya seperti itu. Ya kita harus buat peraturan di awal perkuliahan. Peraturan pertama, boleh mematikan, tetapi kalau dipanggil harus langsung on kamera. Kalau dalam waktu 5 menit tidak on kamera, maka dianggap alfa. Itu salah satu untuk mengatasi tadi. Kemarin kalian sudah belajarkan dengan dosen dari Singapura, ya kan? Kalau kalian lihat performanya seperti apa? Nah, di luar negeri rata-rata dosennya seperti itu. Ketika belajar mereka duduk menerangkan, tetapi mahasiswanya itu termotivasi. Mereka datang ke kampus memperhatikan dan pintar-pintar gitu. Berbeda dengan di Indonesia, karakteristiknya berbeda mahasiswanya. Terkadang dosennya sudah mondar mandir dari sini ke belakang, dari belakang. Kalau ke belakang kan lihat belakang nih, lihat siswanya. Pas giliran balik badan, yang di belakang udah tidur. Jadi motivasi itu sangat mempengaruhi. Salah satu kelemahan dari e-learning adalah e-learning itu bagus untuk membelajarkan mandiri mahasiswa. Mahasiswa untuk belajar mandiri itu sangat bagus melalui e-learning. Tetapi apa? Tetapi untuk mahasiswa yang memiliki motivasi belajar tinggi. Kalau motivasinya sedang dan rendah, ketika mereka dikasih tugas, jarang mereka yang mengerjakan. Kalaupun mengerjakan, ya asal-asal mengerjakan, apalagi zaman sekarang. Bagi dong tugasnya, buat makalah, bagi dong tugasnya, biar nggak sama, upload ke situs tertentu, parafrasekan, download lagi, selesai, ganti nama. Sekarang banyak alat untuk memparafrasekan secara langsung dari file itu. Kalau dulu kan ya di copy dikit-dikit. Sekarang langsung filenya di-upload,
kemudian download lagi filenya, sudah terparafrasekan. Ya, nanti kalian cari sendiri di Google. Nah, yang seperti itu, kreatif nggak kira-kira mahasiswanya? Kreatif. Tetapi tidak dapat meningkatkan critical thinking-nya. Mahasiswa menjadi, atau siswa lah, menjadi lebih pingin praktis, lebih hidup terbiasa dengan kehidupan yang praktis, sehingga kreativitasnya menjadi bukan kreativitas, ya termasuk kritikal untuk berpikir itu menjadi berkurang, walaupun kreativitasnya naik. Punya orang dimodif itu termasuk kreativitas. Kakak-kakak tingkat kalian ada yang lebih parah. Waktu dulu pandemi disuruh, saya kan terbiasa kalau membuat soal panjang lebar gitu jawabannya. Kemudian karena pandemi kerjakannya di rumah, difoto. Akhirnya apa? Dia minta foto dari temannya itu, kemudian dihapus namanya dengan Photoshop atau apa, diganti nama dia. Dia upload ulang. Sama persis jawabannya. Itu masih ada, masih lumayan. Ada lagi yang kakak tingkat kalian, jawaban temennya itu kan di foto ya, di scan. Kemudian mungkin dia print, kemudian namanya ditempel pakai kertas. Ganti nama mahasiswa. Ada yang seperti itu. Ada juga kakak tingkat kalian yang ujiannya ini nggak daring, luring. Saya suruh kerjakan soalnya di rumah ya. Kemudian kumpulkan. Saya kan terbiasa kalau mengumpulkan satu buku. Apa? Tulisan di buku yang biasa dia bawa, catatan, dengan ujiannya itu berbeda. Setelah tanya, ini siapa yang nulis? Ya Pak, saya minta bantuan teman atau pacar saya Pak. Ya enggak deh, kelas ini ya, kan saya bicara di ini. Kakak-kakak tingkat kalian. Ya, tapi nggak apa-apa, namanya belajar itu kan ya kita harus mengkoreksi. Oke, yang seperti ini kalau pengen nilai ya kalian kerjakan ulang. Bagi saya ketika nilai belum ditutup, kalian masih bisa untuk memperbaiki nilai. Kalau mau, gitu. Kalau nggak mau, nggak ada usaha ya terima saja. Gitu. Kecuali semester kemarin. Nilainya apa dengan saya? Lupa ya? A semua ya? Ada yang dapat B nggak? Kita sampai setengah 10 ya? Oke, apa tadi pertanyaan? Pertanyaan dari teman tadi? Flip, jangan flipet ya. Flip, jangan flipit juga. Flip, flip. ED-nya itu bukan dibaca flipet. Study, bukan studied ya. Study. Bukan dibaca ED ya. ED-nya itu bukan ed. Nah, flip classroom ini apakah bisa dilakukan secara daring? Kalau dilakukan secara daring, full daring, namanya bukan flip classroom, tapi menjadi pure
learning. Flipped classroom itu bagian dari e-learning, tetapi dia masih kombinasi dengan antara pure learning dengan yang luring, itu adalah tengah-tengahnya. Itulah yang namanya flipped classroom. Ibaratnya kalau siang dan malam ada sorenya, itulah flipped classroom. Nah, tujuannya apa? Ya untuk tadi mengatasi kelemahan-kelemahan dari e-learning dan yang bukan e-learning. Kalau kelemahan dari e-learning tadi, misalnya mahasiswa yang kurang termotivasi, mereka malas untuk belajar secara mandiri. Kalau yang termotivasi, oke, nggak masalah. Maka dilakukan di kelas. Paling enggak ketika di kelas mereka harus membaca. Tetapi ya apa yang disampaikan melalui e-learning itu nggak boleh lagi disampaikan secara berulang. Gitu. Di e-learning sudah menjelaskan mengenai pengertian A, B, C, D, tetapi ketika di dalam kelas melakukan hal yang sama, itu nggak boleh. Kenapa? Karena mahasiswa menjadi, nanti juga dijelaskan di kelas sama dosennya. Harus ada hal yang berbeda walaupun materinya sama. Apalagi? Kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau kelebihan tadi lebih fleksibel, siswanya bisa belajar secara mandiri. Kekurangannya apa? Yang tidak termotivasi, yang mengerjakan bisa orang lain. Apalagi untuk anak-anak SD dulu. Harusnya yang mendampingi kan orang tua. Karena orang tuanya males, bukan males. Nanti kalian akan merasakan mengajar anak sendiri itu lebih susah dibandingkan mengajar orang lain gitu. Apalagi di rumah gitu kan. Apalagi anak SD itu. Baru belajar sedikit sudah rewel gitu. Karena apa? Karena anak-anak itu kan terbiasa dia memiliki potensi untuk manja-manjaan dengan orang tuanya. Beda kalau diajar dengan guru. Atau mungkin orang tuanya yang tidak mengkondisikan. Sehingga yang mengerjakan tugas-tugas anak-anak itu adalah orang tuanya. Gitu. Daripada saya ngajarin anak, sudahlah saya yang kerjakan langsung. Gitu. Itu banyak yang seperti itu. Kemudian kelebihannya ya biaya lebih murah dalam penyelenggaraan pendidikan. Misalnya apa? UT gitu kan. UT itu mereka kan buka di mana-mana kan. Di semua provinsi mereka buka universitas terbuka itu. Tetapi sedikit memiliki gedung. Beda dengan kita. Ketika kita membuka di Denpasar ya harus ada gedung perkuliahan di Denpasar. Kalau UT enggak. Karena apa? Karena melalui daring. Sehingga dalam segi biaya pendidikan lebih bisa ditekan. Kemudian fleksibel tadi, waktunya fleksibel. Kemudian mahasiswa nggak perlu datang ke kampus jauh-jauh. Mereka dapat kuliah dari rumah, nggak perlu biaya kos, nggak perlu biaya yang lainnya. Tetapi ya tadi, banyak mahasiswa UT yang tidak bisa lulus. Terutama yang tidak termotivasi. Kalaupun lulus lama-lama sekali. Apalagi? Itu ya. Untuk presentasinya, ya untuk presentasinya, presentasi apa nih? PPT-nya atau PowerPoint-nya. Kalau kita berbicara PPT, itu apa sih? PowerPoint. Kalau poin berarti poin-poinnya saja. Kalau seperti ini, nih poin dan penjelasan. Sehingga PowerPoint itu seolah-olah gini loh, poin-poinnya ada di sini, kemudian powernya ada di kalian yang menjelaskan. Misalnya poin-poinnya asinkronus, jangan keterangan asinkronus
semuanya ditulis di sana satu lembar. Paling ya sedikit saja, kemudian kalian jelaskan secara ini. Ketika presentasi jangan hanya fokus ke sini. Paling enggak ya kalian kuasailah penjelasan materi ketiga. Sekali-kali lihat presentasinya, kemudian fokus lagi ke audiens. Jangan kehilangan kontak dengan audiens. Kalau kalian membacanya sini, tantangan pembelajaran daring, keterbatasan akses, tidak semua siswa memiliki perangkat elektronik yang memadai dan akses internet yang stabil. Yang di bawah di belakang bisa juga kali baca. Tetapi kalau kalian menjelaskan seperti ini, tantangan dalam pembelajaran daring salah satunya adalah keterbatasan akses. Nah, tidak semua siswa itu memiliki akses seperti internet, HP, laptop. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana menyelenggarakan pembelajaran daring yang baik. Gitu loh cara menjelaskan. Oke. Untuk yang berikutnya saya harap bisa ditingkatkan lagi ininya, kuasai materi terlebih dahulu, itu adalah kuncinya. Ya. Paling enggak kalian baca sekali, 2 kali, ya 3 kali lah di rumah. Baca saja PowerPoint-nya. Baca terus gitu Kemudian ketika di sini kan ini masih dibuka. Kalau kalian sudah membaca paling enggak 5 kali, kalian bakalan ingat, oh tantangan pembelajaran daring. Oh keterbatasan akses. Kemudian kalian bisa menjelaskan secara melalui kontak, bukan melalui membaca di sini. Oke ya? Oke? Ada pertanyaan? Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita tentukan saja minggu depan 2 kelompok, siapa yang siap untuk tampil? Oke. Kelompok 3. Kelompok? Tapi dapat materi kecerdasan emosi. Ya, nggak masalah. Kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Oke. Silakan besok semoga lebih baik. Oh ya, untuk membuka diskusi ya, moderator nanti dipersiapkan dari rumah ya. Kalian tunjuk, oh kak saya nanti jadi moderator. Jadi kalian harus siap belajar dulu jadi moderator biar membukanya lebih bagus.